Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkika Triana Sofyan, akhiran NPM 114. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Untuk membelajarkan siswa sesuai dengan cara gaya belajar mereka, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal, ada beberapa berbagai model pembelajaran. Terus dalam prakteknya, kita sebagai guru harusnya ingat bahwa tidak ada model pembelajaran yang paling tepat untuk segala situasi dan kondisi. Oleh karena itu, dalam memilih model pembelajaran yang tepat haruslah memperhatikan kondisi siswa, sifat materi bahan ajar, fasilitas media yang tersedia, dan kondisi guru itu sendiri. Berikut ada beberapa model pembelajaran yang akan saya bahas, yaitu satu, ada TGT, Teams Games Tournament, yang kedua problem prompting, yang ketiga pembelajaran langsung, terus yang keempat ada problem terbuka. Yang pertama ada TGT, Teams Games Tournament. Penerapan model ini dengan cara mengelompokkan siswa. Tugas tiap kelompok bisa sama saja berbeda. Setelah memperoleh tugas siswa, setiap kelompok bekerja sama dalam bentuk kerja individual dan diskusi. Usahakan dinamika kelompok itu kohesif dan kompak serta tumbuh rasa kompetensi antar kelompok, suasana diskusi nyaman dan menyenangkan seperti dalam kondisi permainan atau games, yaitu dengan cara guru bersikap terbuka, ramah, lembut, santun, dan ada sajian bodoran. Setelah selesai kerja kelompok, sajikan hasil kelompok sehingga terjadi diskusi kelas. Terus yang kedua ada problem prompting. Teknik problem prompting adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntut dan menggali sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan sikap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang dipelajari. Selanjutnya, siswa mengkonstruksi konsep, prinsip, aturan menjadi pengetahuan baru. Dengan demikian, pengetahuan baru tidak diberitahukan. Dengan model pembelajaran ini, proses tanya jawab dilakukan dengan menunjuk siswa secara acak, sehingga setiap siswa mau tidak mau harus berpartisipasi aktif. Siswa tidak bisa menghindar dari proses pembelajaran. Setiap saat ia bisa dilibatkan dalam proses tanya jawab. Kemungkinan terjadi akan suasana tegang, namun demikian bisa dibiasakan. Untuk mengurangi kondisi tersebut, hendaknya serangkaian pertanyaan disertai dengan wajah ramah, suasana menyejukkan, dan nada lembut. Ada juga canda, senyum, dan tertawa, sehingga suasana menjadi nyaman, menyenangkan, dan ceria. Jangan lupa bahwa jawaban siswa yang salah harus selalu dihargai, karena itu adalah salah satu cirinya dia belajar sehingga ia mampu berpartisipasi dengan aktif di dalam kelas. Yang ketiga ada pembelajaran langsung. Pengetahuan yang bersifat informasi atau proses prosedural yang menjurus pada keterampilan dasar akan lebih efektif jika disampaikan dengan cara pembelajaran langsung. Sintaknya adalah menyiapkan siswa, sajian informasi dan prosedur, latihan terbimbing, refleksi, latihan mandiri, dan evaluasi. Cara ini sering disebut dengan metode ceramah atau expository. Pembelajaran langsung atau direct instruction juga mengharuskan siswa untuk bisa memahami konsep secara utuh, sehingga bisa timbul transformasi sikap dan bisa melakukan penalaran dedukatif untuk mengatasi masalah di kehidupan sehari-hari. Pengertian dan maksud dari pengetahuan prosedural adalah penguasaan siswa dalam bentuk teori, konsep, generalisasi, fakta, dan prinsip. Sementara pengertian deklaratif merupakan pemahaman siswa dalam praktek atau merealisasikan, bisa diartikan bahwa prosedural adalah teori dan deklaratif adalah praktek.
Yang terakhir ada problem terbuka. Pembelajaran dengan problem atau masalah terbuka artinya pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara atau flexibility, dan solusinya juga beragam atau multi jawab. Pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan osir lintas ide, kreativitas, kognitif tinggi, kreatif, komunikasi interaksi, sharing, keterbukaan, dan sosialisasi. Siswa dituntut untuk berimprovisasi, mengembangkan metode, cara, atau pendekatan yang bervariasi dalam memperoleh jawaban-jawaban siswa beragam. Selanjutnya, siswa juga diminta untuk menjelaskan proses pencapaian jawaban tersebut. Dengan demikian, model pembelajaran ini lebih mementingkan proses daripada produk yang akan membentuk pola pikir, keterpuasan, keterbukaan, dan ragam berpikir. Sajian masalah harusnya kontekstualnya kayak makna secara matematik atau gunakan gambar, diagram, atau tabel. Kembangkan permasalahan sesuai dengan kemampuan berpikir siswa. Kemudian kaitkan dengan materi selanjutnya. Siapkan rencana bimbingan atau sedikit demi sedikit dilepas secara mandiri. Sintaknya adalah menyajikan masalah perorganisasian pembelajaran, perhatikan dan catat respon siswa, kemudian bimbing dan pengarahan, dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari model-model pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum.